Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwatul iman, jamaah ta'lim Al-Aqabah, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sama-sama kita bisa melakukan berbagai macam kegiatan, wabil khusus seperti biasa taklim pada malam Sabtu. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini berkaitan dengan sikap kita terhadap permasalahan yang dihadapi. Ya. Sikap kita terhadap permasalahan yang dihadapi. Yang pertama kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Muluk. Surat Al-Muluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa artinya? Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang telah menjadikan kematian, al-maut, wal hayata, dan juga kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kan? Liyabluwakum. Buka Qur'annya aja lama. Udah gak usah buka, dengerin aja. Apa yang mau dibuka? Satu ayat. Lama lagi. Ya, buka Quran lama, buka HP cepet. Kan bangun tidur HP, mau tidur HP, sebelum sholat HP, habis sholat HP. Capek deh. Ya kan? Ini yang pertama, jadikan motivasi atau dasar pemikiran. Apa dasar pemikirannya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terjemahnya apa? Terjemahnya, menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dialah Allah yang menciptakan kamu. Ada hidup, ada mati. Ada mati, ada hidup. Sasarannya apa? Kok ada hidup, ada mati? Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Ujian. Ya. Ujian. Ujian itu apa? Nah, ini. Ujian itu sesuatu, ya, evaluasi atau tragedi atau kenyataan yang menuntut adanya penilaian. Itu namanya ujian. Supaya dinilai. Makanya orang yang hidup ini itu harus cari prestasi supaya dapat nilai. Nah, prestasi itu melalui proses ujian. Maka sepanjang hidup itu isinya ujian. Kan? Nah,
Ujian yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lain, di sana dikatakan wa nabluukum bisyarri wal khair. Ya kan? Aku uji kamu itu bisyarri wal khair. Ya kan? Kalau ada mu'jam bisa ngeliat tuh. Coba lihat, kami uji kamu, kan udah punya HP. HP itu bisa buat nyari. Apa? Ayatnya. Bisyarri wal khair. Aku uji kamu dengan baik dan buruk. Surat apa coba? Nah, HP itu untuk begitu. Al-Anbiya ayat 35. Nah, Al-Anbiya surat keberapa? Hah? Al-Anbiya enggak ikut itu rombongan. Maulana Poso tadi? Oh, mau taklim. Al-Anbiya surat ke surat 21 ayat 25. Ayat 25. 35. Itu kan itu fungsi HP. Ya kan? Gimana? Ayat 35 bunyinya. Nah, lihat di situ. Kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa mati. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Dan kami jadikan ujian buat kamu itu dengan syarrin, keburukan, wal khair, dan kebaikan, fitnatun. Ya, fitnatan. Ya, sebagai fitnah. Fitnah itu apa? Berpotensi datang keburukan. Ya. Jadi yang pertama, ulangi. Apa yang pertama? Dasar pemikiran. Apa? Bukan. Hidup ini ujian. Iya, kayaknya nggak tenang amat. Salah kalau kamu ngomong hidup nggak tenang. Ya? Hidup ini ujian. Jadi kalau nggak tenang, ya memang ada nggak tenang, ada tenang. Ya? Jadi kalau kita nggak mengerti tentang hakikat hidup, nanti kita kebingungan. Maka yang perlu dicamkan, ya kan? Hakikat hidup adalah ujian. Nah, ujian apa ujian? Ujian itu satu proses untuk bisa dinilai seseorang itu prestasinya. Makanya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kan? Ujian ini untuk dinilai siapa sih kalian yang ahsanu amala, yang amalnya ahsan itu terbaik. Nah, ujian itu dua, baik dan buruk. Dua-duanya mengandung fitnah. Apa itu fitnah? Potensi kepada keburukan. Ujiannya baik. Apa ujian baik? Apa contoh ujian baik? Faruk. Ujian baik. Iya, ujian yang baik itu apa contohnya? Nggak bisa jawab. Lu dapat duit banyak. Gitu, gampang, kan? Naik jadi gubernur, jadi presiden, itu kan ujian baik menurut akal kita. Tapi fitnatan, potensinya buruk. Kan? Kok potensinya buruk? Iya, fitnah. Punya istri, ujian. Punya anak, ujian. Kenapa? Dikatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu, anak kamu berpotensi buruk. Fitnah itu potensi buruk. Kan? Gitu. Nah, tapi tatkala mensikapi keburukan itu dengan proporsional sesuai dengan syariat,
insya Allah itulah yang disebut ahsanu amala. Ahsanu amala. Kan? Ujian yang buruk apa? Banyak, lebih banyak yang buruk ujian. Ya kan? Apa? Surat Al-Baqarah ayat 255 bagaimana? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Al-Baqarah 155. Ya kan? Gitu. Dan sungguh akan kami uji kamu semua itu dengan apa? Bil khauf, rasa takut. Takut besok makan apa, besok bagaimana, takut, takut gelap, takut ribut, takut ancaman, takut kematian, macam-macam takut. Takut miskin, takut ditinggal, takut nggak dipilih, takut macam-macam, takut khauf. Kan? Udah khauf apa? Lapar. Kan? Sudah lapar apa lagi? Ya kan? Wal anfus was samarat, naqsi minal amwal. Ya kan? Kurang harta. Kemudian kematian, kemudian kekeringan, kurang buah-buahan. Nah, itu macam-macam. Itu ujian, semua ujian. Kan? Wabasyiris sabirin, tapi berbahagialah orang yang sabar. Nah, sabar ujian buruk, ya kan? Ahsanu amalannya, ya kan? Prestasinya sabar. Ujian baik gimana? Lihat surat An-Naml ayat 40. Surat An-Naml ayat berapa? Surat berapa? Hah? An-Naml surat ke 27. Lihat ayat ke 40 coba. Nah, di tengah-tengah ayat ke 40 daripada surat An-Naml ada kata-kata qala, ya, di garis kedua tuh. Qala hadza min fadli rabbi. Ada nggak kata-kata itu? Ada? Ketemu? Qala hadza min fadli rabbi. Nah, ini ujian baik nih. Nabi Sulaiman itu orang yang paling hebat, dapat kekayaan luar biasa, kedudukan raja di raja, semuanya tunduk, angin tunduk, ya kan? Jin tunduk, semua binatang tunduk, takluk, ya kan? Istananya, kan? Dari pualam, istananya, lantainya dari qawarir. Apa itu qawarir? Kristal. Sekarang paling hebat apa lantai? Granit, marmer. Hebat tuh. Zaman Nabi Sulaiman kristal. You know about kristal? Itu yang sekarang harganya nggak tahu, udah luar biasa. Kristal, ya kan? Sampai coba dilihat tuh. Mana kok bilang lantainya kristal? Nah, ini kan ayat 40 tadi. Nah, di ayat 44-nya coba lihat tuh. Ya kan? Qila dukhulis sarha, tatkala si Zulaikha, ya kan? Bilqis kok Zulaikha. Tatkala Ratu Bilqis, ada ratu nih, takut sama Sulaiman, datang dia sowan. Tahu sowan? Sowan itu datang sambil, aduh mas, saya ini raja tapi nggak macam-macam dah sama kamu. Nah, itu namanya sowan, bahasa Jerman itu. Bahasa jejer
Jajar Kauman bukan bahasa Padang. Kan? Apa dia? Datang ke Sulaiman. Udah ngobrol, udah ini, udah itu. Kan? Masuk ke salah satu ruangan. Ditangkat roknya, Li. Wow, begitu kalau si Ali. Tapi kalau Nabi Sulaiman nggak begitu, nggak wow. Jangan diangkat, kan? Kenapa? Nah, kata qala innahu sarakhum mumarradun fi min qawarir. Enggak usah bingung. Ini lantai biasa, bukan air. Ini lantai dari kristal, Ipan. Lantai dari kristal. Kan? Kalau sekarang kan tipu-tipu nih, kelihatannya aja bagus nih. Coba lu congkel satu nih. Ini kan tipu-tipu ini. Congkel jelek, ya kan? Saddam Hussein itu waktu dibom, kamar ruangannya kan emas, hancur begitu emasnya jatuh, batu kerikil, batu apa semuanya itu, tipu-tipu. Tapi kalau yang punya Sulaiman nggak tipu-tipu, qawarir, dibelah, sampai segitunya hebatnya Sulaiman. Kristal sih, kristal memantul cahaya, berarti dari dalam tuh cahayanya, dibelah batunya kristal, kan? Ya. Itu apa? Hebat kan? Ujian luar biasa, ya kan? Itu. Tapi apa? Di ayat 40 kembali. Hadza min fadli Rabbi, ini semua anugerah Tuhanku. Kenapa demikian? Liyabluwani, itu semua untuk menguji aku, kata Nabi Sulaiman. Ashkuru am akfur, aku ini bisa syukur atau kufur. Ya. Jadi lawan daripada mensyukuri, kufur. Maka ujian yang baik buat kita harus dihadapi dengan apa? Syukur. Dengan syukur. Ya kan? Syukur bahasa Indonesianya itu berterima kasih dengan perasaan. Ya kan? Kalau sabar, ya, itu rela dengan perasaan. Kan? Rela tapi dengan perasaan. Ya mau bagaimana lagi ya memang sudah. Nah itu rela dengan perasaan. Alhamdulillah, terima kasih sekali ya. Ya kalau enggak dibantu dia, kalau enggak karena Allah kasih. Nah itu syukur tuh begitu. Ya, bermain perasaan yang baik dalam menghadapi kebaikan, itu namanya syukur. Bermain perasaan dengan baik menghadapi kesusahan namanya sabar. Buka surat Ibrahim. Surat Ibrahim surat keberapa? Ayat ke-7. Wa in ta'azzana rabbukum. Kan? Ayat ke-7. Wa in ta'azzana rabbukum, dan ingatlah tatkala Allah mendeklarasikan, membuat statement. Apa statement Allah? La in syakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, ini statement Allah loh, ya. Wa ta'azzana rabbukum, tatkala Allah bikin statement untuk kalian, la in syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum, sungguh akan aku tambah. Sungguh itu pakai kalimat sungguh. La azidannakum, sungguh akan kami tambah. Apanya? Ya seluruh kenikmatan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufuri, kamu ingkari, kamu enggak akui kenikmatan yang Allah berikan, ingat,
Sesungguhnya azabku sangat-sangatlah dahsyat. Gitu. Ya. Nah ini. Jadi ada dua ujian dalam kehidupan ini yang dihadapi oleh kita. Ya. Dihadapi oleh kita. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, ada nggak aplikasi hadis, Faruk? Nggak ada. Buka aplikasi hadis. Coba hadisnya, ya kan? Ada kali dalam bahasa di Google ada, ya kan? Ajaban di amril mu'minin, ya kan? Ajaib perkaranya orang beriman, ya kan? Nah ini sering saya sampaikan nih. Ajaban di amril mu'minin. Ajaib sekali perkaranya orang beriman. Kulluha khair. Semua urusannya baik. Ya. Ada Faruk? Bahasa Arab. Bapak bahasa Indonesia. Ajaban li amril mu'minin inna amrohu kulluhu khairun. Kulluhu khairun. Nah, coba sini. Biar dibaca. Bisa kelihatan nggak? Kelihatan lah. Woi, kecil sekali. Kan? Ajaban. Nah, ajaban li amril mu'minin. Nah, inna amrahu kulluhu khairun. Nah, hebat sekali. Nah, itu yang punya HP buka ya. Nih. Ajaban di amril mukminin. Hebat urusannya orang beriman. Kulluha khair, kulluhu khair. Nah, enggak kelihatan terusnya. Ya kan? Nah. Sebab hadis itu ada beberapa matan. Coba baca. Kulluhu khair, semua urusan orang beriman baik, enggak ada jeleknya. Terus Zalikal ahadin illa lil mu'minin in asobathu. Nah, dalika ahadin, dalika apa? Dalika li ahadin illa lil mu'minin. Nah, udah. Dalika la li ahadin kali. Kan? Dalika la li ahadin, enggak untuk seseorang siapapun. Illa lil mu'minin, hanya untuk orang beriman. Kalau orang beriman nggak dapat nih. Ini hanya untuk orang beriman. Apa terusnya? In asobathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asobathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Nah, wa in kana asobathu sarra, pakai sin tipis. Kalau pakai sin tebel, nah, ya. In asobathu sarra, kalau dia diberi oleh Allah kelapangan, ya kan? Kelapangan nih, gampang cari uang, sehat badannya, lebar luas pergaulannya. Kemudian dia syukur. Fahuwa khairullah. Syukurnya itu baik buat dia. Wa idza asabathu syarr darra, dan kalau dia ditimpa oleh Allah kesempitan, bahaya, susah, kan? Sabara, dia bersabar. Fahuwa khairul lahu, itu juga baik. Jadi syukur baik, sabar baik. Ya. Cuma pertanyaannya ini, bisa nggak lu pada begitu dapat nikmat syukur, bisa nggak li? Bisa nggak? Bisa kawin lagi nih. Hah? Bisa kawin lagi nih. Bisa nggak? Begitu dapat nikmat syukur, bisa nggak? Bisa. Buktinya itu si Sambo Islam nggak sih? Bukan ya, kafir. Syukur alhamdulillah kafir. Ya kan? Orang Islam yang banyak dapat kenikmatan
tapi nggak bersyukur ada nggak? Wow, banyak kata ente. Ya? Berarti orang dapat kenikmatan belum tentu bersyukur. Nah ini yang payah ini, kalau kita dapat kenikmatan tapi tidak bisa bersyukur. Ayo, gimana? Ya. Kemudian bisa nggak tatkala dapat kesusahan sabar? Bisa. Tapi bisa juga tidak, ya kan? Nah, lalu jaminan supaya bisa syukur, bisa sabar apa? Iman. Alhamdulillah. Jaminannya iman. Iman doang. Iblis tuh beriman, tahu? Emang iblis nggak beriman? Dia mengakui Allah sebagai kan iblis duduk sama malaikat, pusing-pusing lu pada. Ya. Iblis duduk nggak sama malaikat? Wa idz qala rabbuka lil malaikah, berfirman Allah kepada para malaikat, ya kan? Tapi kan di sana ada iblis. Usjudu li Adam, hai para malaikat sujud kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali si iblis. Sekarang pertanyaannya, Allah memberitakan malaikat, kok di situ ada iblis? Kan forum malaikat, ya kan? Forum malaikat kok ada iblis? Nah, dalam tafsir di sana dikatakan iblis itu 1200 tahun ibadah nggak henti-henti kepada Allah, sehingga ratingnya hebat, layak dijadikan minal muqarrabin, termasuk golongan orang-orang yang dekat dengan Allah. Duduklah di majelis malaikat. Ya. Tatkala dia nggak mau sujud, manaka, iblis, kenapa kamu nggak mau sujud? Kan? Iblis nggak membangkang. Iblis tetap mengakui Allah sebagai Tuhan. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, ana khairu minhu, ya Allah, aku kan lebih bagus, lebih keren dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku diciptakan dari api, dia dari tanah. Masa aneh suruh sujud sama dia? Tetap meyakini Allah sebagai Tuhan, tapi dia mengingkari perintah. Makanya harus ada iman dan amal. Gak cukup iman dan amal. Kamu mengakui aku sebagai Tuhanmu, tapi kamu tidak sujud kepadaku, maka fa'ahbatu amalu, maka iman yang semacam itu tertolak. Maka bagaimana supaya bisa syukur dan sabar? Harus ada iman dan amal. Dalilnya banyak. Apa banyak dalilnya? Ya kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia telah diciptakan dalam sebaik-baik keadaan, bentuknya baik, keadaannya baik, mentalnya baik, spiritualnya baik, kondisinya baik. Ahsan taqwim. Kan? Summa radadnahu asfala safilin, tapi bisa jadi dia brengsek brengseknya, kan? Illa, kecuali, nah, ada stressingnya, kecuali alladzina amanu wa amilus shalihat, nggak dipisah. Alladzina amanu wa amilus shalihat, iman amal soleh, iman amal soleh, iman amal soleh. Wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa sungguh manusia semuanya rugi, illa alladzina amanu, kecuali orang beriman dan beramal. Iman amal, iman amal. Nah, maka nggak bisa dipisahkan antara iman dan amal, tidak bisa dipisahkan. Nah, membangun iman amal inilah
kan? Ya, yang perlu dijaga oleh kita, bagaimana membangun karakter pribadi beriman beramal. Stressingnya ke sana nih, taklim, kan? Bagaimana membangun pribadi beriman beramal, kan? Nah,